Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah tips menikmati sholat. Tadi wudhunya udah ya kita bahas ya. Terus kalau misalnya surat panjang gimana nanti kan kita sikapi juga. Namun sebelumnya kita akan lihat cuplikan Imam Masjid Syekh Misyari Rashid menangis. Kita lihat yuk. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Habibi, Masya Allah ya. Masya Allah. Aku mungkin sedikit menyikapi yang dari sisi lain. Hmm. Mengerti bacaan sholat itu akhirnya membuat kita lebih bisa menikmati sholat. Benar nggak sih Bib? Itu yang pertama. Oh. Yang kedua, mohon maaf banget. Kalau misalnya nih ada imam yang bacanya panjang. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu artinya, akhirnya kita mikir kemana-mana Bib. Gitu kan. Aku milih yang cepet tapi aku paham gitu. Atau mungkin gimana ilmu Bib? Silahkan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sholat tapi belum mengerti bacaan sholat. Kita lihat dulu dalam hukum. Sah atau tidak ketika kita sholat tapi kita belum mengerti bacaan sholatnya. Maka orang yang sholat dan belum mengerti makna daripada bacaan sholat tersebut, maka hukum sholatnya sah. Ya, tetap hukum sholatnya sah. Jadi kalau ditanyakan mengerti atau tidak mengerti, maka sholat. Kan seperti itu. Jangan sampai, oh saya belum mengerti sholat, terus gak sholat. Nah ini salah. Ya, artinya tetap seperti Ustaz Syam bilang tadi, ya maksiat yang terbesar adalah ketika kita meninggalkan sholat, zat sholat itu sendiri. Lantas bagaimana orang yang belum mengerti boleh harus belajar atau tidak? Setidaknya begini, ulama mengatakan orang yang sholat terkadang untuk khusyuk itu sebenarnya tidak harus mengenal juga maknanya. Contoh misal Ustaz Syam contohin azan coba. Satu aja yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh misalnya. Orang non-Islam ketika mendengarkan azan banyak yang masuk Islam misalnya. Dia nggak ngerti maknanya. Tapi ketika disampaikan dari orang yang ikhlas, kemudian dengan nada yang enak, bikin orang tersentuh, sehingga hidayah Allah itu datang kepada orang yang mendengar tersebut. Begitupun kita sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar. Ya. Tapi ulama menganjurkan kalau orang mengerti maknanya itu lebih bagus. Ya. Minimal yang kita pahami yang wajib-wajibnya. Misalnya suratul Fatihah. Kan suratul Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Masa kita lagu saja, lagu yang apa, yang bahasanya ruwet, misalnya bahasa apa ya. Ya bahasa itulah, ya misal bahasa luar yang kita nggak paham, kadang-kadang kita anak-anak kita cari tahu maknanya. Supaya kita nyanyinya itu bagus, kan gitu. Kenapa ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat bertahun-tahun kita sholat. Umur kita sudah 40 tahun, masa nggak tahu artinya Al-Fatihah? Betul? Ini ngomong-ngomong jilbab lunas belum? Ya udah. Iya. Artinya ketika masa Al-Fatihahnya saja kita tidak paham. Jadi minimal yang wajib-wajibnya seperti bacaan usollinya, maknanya, niatnya, kemudian baca Al-Fatihahnya. Adapun zikir-zikir di dalam sholat ada yang wajib diucapkan, ada yang tidak wajib diucapkan. Tapi kalau memang kita mau berusaha lebih khusyuk, kuncinya kita fahamin maknanya. Lantas tadi yang ditanyakan oleh Bang Ali, kalau ada imam yang panjang bacaannya, surah Al-Baqarah misalnya. Dia baca surah Al-Baqarah, kita tidak mengerti maknanya.
Apakah kita tidak sah sholatnya? Pertama tetap sholatnya sah. Usahakan dengarkan tadabbur. Paham atau tidak paham, kita tadabbur. Usahakan hati kita selalu kembali. Ketika keluar, pas lagi orang sholat yang panjang bacaannya, lagi otak kita tiba-tiba nih ibu-ibu, wah dapur mati belum Iya, api, benar, mati Guru. belum apinya. Langsung Ah. kembalikan lagi mendengarkan imam lagi sholat. Nah juga buat para imam, ya, buat para imam, orang imam itu kan pemimpin. Pemimpin itu harus paham audiens. Oh, audien ya? Keren. Jamaahnya. Sholat itu bukan murojaah. Ya, betul Bib. Orang sholat itu kayak orang yang hafal Quran Ustaz Sam. Bukan untuk murojaah, bukan untuk dia ngapalin, belajar ngapalin. Salah. Oh saya mau murojaah Al-Baqarah, saya bawa sholat. Bukan. Kasihan makmumnya. Jadi seorang imam itu harus memikirkan nih audiennya aki-aki. Udah pada tua Ya. kan gitu. Jadi lama-lama pinggang bunyi keretak-keretak misalnya kan gitu. Jadi kita Iya, harus iya, paham imam, bawa ayat. Tapi kalau mau sholat sendiri langsung satu Al-Quran boleh. Gak masalah. Nggak masalah seperti itu. Jadi di belakang. Artinya dilihat sikon, kondisi dan eh, situasi. situasinya jamaahnya Sama ya bagaimana. kondisi situasi ya. Sama gue, tapi bener sih, bener banget. Terima kasih. Sama-sama. Habibie ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Aduh, bener banget ya. Kadang-kadang emang yang namanya imam tanggung jawabnya berat banget ya. Masya Allah ya. Dia harus lihat dulu ke belakang. Oh ada orang tua, ya udah pendek-pendek aja. Jangan kelamaan sehingga akhirnya jamaahnya nggak mikir mana ya. Harus paham juga bacaan dia ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang kanan aja dulu. Yang di atas ya. Aduh, bentar, maaf Ibu, Masya Allah. Blush on-nya merah banget, Bu. Ya. Bercanda ya. Ayo silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Nisma Hasan dari BKMT Kota Bengkulu. Mas, tepuk tangan dulu yuk. Mantap Umi, silakan. Saya mau bertanya dengan Ustadz Maulana. Ustadz Maulana Guru. Lah. Pak Ustadz mau nanya nih. Ya. Emang benar kalau kita mau menikmati sholat itu, Ya. kata para ulama, kita harus meninggalkan teman-teman kita yang toksik. Lah sekarang apa hubungannya? Oke, apa itu toksik Ibu? Toksik racun. Racun. Racun Iya, katanya. merusak ya. Teman-teman Iya. yang racun. Iya. Ya, Iya. baik. Itu aja Terima pertanyaannya. kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Izin Habib dan Iya, Ustaz silakan. Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaih. Seorang ulama yakni Ahmad bin Ard rahimakumullah pernah menceritakan satu kisah. Cerita beliau sendiri sih. Aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun. Dan tidak kudapatkan kenikmatan ibadah melainkan setelah kutinggalkan 3 hal. Apa itu 3 hal? 1, meninggalkan ridho manusia. Meninggalkan teman-teman buruk. Dan meninggalkan kenikmatan dunia. Maka barang siapa yang meninggalkan ridho manusia, maka dengan sendirinya kalimat-kalimat kebenaran itu akan muncul. Allahu Akbar. Kadangkala kalimat kebenaran itu tertahan untuk dimunculkan, dikeluarkan, disebabkan kenapa? Karena mengharapkan ridho manusia. Namanya asal ABS, asal Bapak senang. Bapak senang. Ya. Itu, maaf. Jangan meraih ridho manusia sehingga meninggalkan ridho Allah. Kemudian ketika kita meninggalkan teman-teman buruk, maka Allah akan datangkan teman-teman yang baik. Allahu Akbar. Maka yang ditanyakan ibu, apakah dengan meninggalkan teman-teman buruk atau toksik tadi itu racun? Apakah bisa kita merasakan nikmatnya ibadah? Jawabannya iya. 1, 2, 3. Iya. Jawabannya, ulangi. Jawabannya Iya. sekali lagi. Jawabannya Iya. bagus. Jawabannya iya. Karena coba kalau ibu mau khusus sholatnya ke masjid, jangan cari teman yang banyak ngobrolnya. Nggak jadi pengajian kita.
Nggak jadi salat sunnah. Lebih bagus kalau kita cari teman karena yang bisa mendatangkan kedamaian. Tenang, kalau kita naik angkot itu tenang di mobil. Tapi kalau kita di mobil teman ngobrol melulu. Betul tidak? Tuh. Jamaah. Baik. Yang ketiga, kenikmatan ibadah itu akan terasa ketika meninggalkan kenikmatan dunia akan meraih kenikmatan akhirat. Makanya jangan terlalu kenyang. Makanya jangan terlalu, ingat ya, Iya. dunia itu di tangan, Hmm, jangan di Jangan hati. di hati. Allah. Jadi kita akan merasakan nikmatnya ibadah jikalau kita sudah meninggalkan nikmatnya dunia. Allah, iya benar banget guru. Terima kasih ilmunya guru, tepuk tangan dulu yuk. Ya. Poin yang terakhir nih aku garis bawahi ya. Maksudnya apa? Kita tuh kalau udah Allahu Akbar lupain dunia, fokus sama Allah. Gitu ya guru ya. Jadi berkah semuanya, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang kiri entar dulu, Masya Allah. Ibu cantik banget hari ini nih Bu nih ya. Oke, pertanyaannya langsung Bu. Majelis Taklim jangan lupa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisyah Mm-mm. dari BKMT Kota Bengkulu. Tanya dong Ustadz Iya. sama Ustadz Samin. Mas Syam. Siap Ya. Ibu. Mau tanya dari dulu nih mau tanya nih Ustadz. Wih. Iya. Ya. Dulu. Yaitu tentang apakah Allah sendiri yang tahu mengetahui tentang sholat kita benar. Ya kan, kemudian apakah doa-doa kita yang di dalam hati tidak kita ucapkan, apakah malaikat tahu? Iya. Kan malaikat yang mencatatkan tentang ibadah-ibadah kita. Hanya itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren pertanyaannya ya. Jadi masalah doa kalau dalam hati denger nggak nih? Apakah Allah atau malaikat yang tahu? Iya, baik. Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Qaf dimulai dari ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah sangat dekat dengan hambanya. Maka segala apa yang ada di dalam hati kita Allah mengetahuinya. Maka pentingnya untuk membersihkan hati, memurnikan hati, memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan agama supaya hati ini semakin bersih, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dilarang oleh Allah jikalau dikerjakan menjadi titik-titik hitam ke dalam hati yang menghalanginya untuk bisa menikmati ibadah. Pertanyaannya, apakah seorang yang menikmati ibadahnya itu hanya diketahui oleh Allah atau diketahui juga oleh para malaikat pencatat? Maka jawabannya, yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua versi jawaban. Yang pertama, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, malaikat juga tahu, tapi atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat adalah makhluk. Namanya makhluk pasti ada keterbatasannya. Meskipun dengan segala kelebihan yang diberikan Allah kepada para malaikat, tetap saja mereka tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Ada batasnya. Hanya Sang Khalik yang tidak ada batasnya dengan apa yang diciptakannya, yaitu kita sebagai manusia. Maka ketika Allah sudah mengetahuinya, dalam riwayat disebutkan begini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat, wahai malaikat, catatkan baginya sebuah kebaikan. Kata malaikat, lah dia belum berbuat baik ya Allah. Kata Allah, dia sudah berniat baik.
dia sudah berniat baik. Berarti hanya Allah yang tahu kebaikan niat di dalam hati ini sehingga diperintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan. Tapi perlu dicatat, malaikat meskipun tidak tahu hati kita, dia punya tanda-tandanya. Apa diantaranya? Untuk lebih memudahkan, para malaikat bisa mencium aroma dari manusia. Kalau dia punya niat baik dan hati yang baik, maka wanginya tercium oleh malaikat. Tapi kalau dia punya hati yang buruk, maka bau busuknya juga tercium oleh para malaikat sehingga para malaikat tidak mau mendekat dengan orang tersebut. Masya Allah. Jadi tidak sampai tahu tapi dia bisa menciumnya. Ya jadi kita sama manusia juga nggak boleh nilai ibadah orang ya. Oh iya, Iya. malaikat aja nggak tahu apalagi Apalagi kita sama manusia. Baik, terima kasih guru Iya. ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah beralamin buat teman-teman di rumah, ini penting banget informasi yang satu ini ya harus disikapi. Iya. Ada informasi apa guru? Ini sangat penting. Tadi kata Ustaz Sam, kebaikan itu tidak hanya sekedar diucapkan tapi dipraktekkan. Yes. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara men-scan Kiris. CT Arsa ya. Foundation di Nah bawah ini dia nih. Ayo, Di depan Ustadz Syam ya. Luar biasa. Dan ingat, Ya. tahu nggak? Ya. Dan ingat, semua donasi yang dikirimkan itu tidak akan terjadi pemotongan. Masya Allah. Langsung, karena biayanya Semuanya. ditanggung oleh CT Arsa. Amanat banget berarti ya. Amanat banget. Iya, udah di scan 5, 4, 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.